Selamat berjumpa kembali di channel Setiadi 1906, saluran pembahasan dan diskusi aspek-aspek perpajakan internasional. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas 3 jenis penyesuaian global rules dalam rangka penghitungan top up tax berdasarkan PMK nomor 136 tahun 2024. Namun sebelumnya mohon berkenan untuk subscribe, like, dan komen. Bapak Ibu sekalian, 3 jenis penyesuaian sesuai global rules. Yang pertama adalah penyesuaian umum. Yang kedua, penyesuaian pilihan, dan yang ketiga adalah penyesuaian khusus. Contoh penyesuaian umum adalah penyesuaian atas akun keuangan umum yang sudah pernah kita bahas. Misalnya penyesuaian atas laba setelah pajak sehingga menghasilkan laba global yang disesuaikan. Itu pada edisi perpajakan internasional 15. Kemudian ada pajak tercakup, ada juga keuntungan kerugian translasi mata uang. Itu sudah kita bahas di edisi perpajakan internasional 23. Kemudian ada juga biaya pensiun yang masih harus dibayar, dibahas pada edisi perpajakan internasional 24. Sedangkan contoh-contoh penyesuaian pilihan, misalnya keuntungan kerugian harta kewajiban prinsip realisasi, capital gain yang bisa dialokasikan 5 tahun ke belakang, penetapan konsolidasi pajak dalam suatu grup PMN. Ketiga, contoh-contoh penyesuaian khusus juga ada yang sudah kita bahas. Misalnya penyesuaian terhadap BUT, Badan Usaha Tetap, itu dibahas pada perpajakan internasional edisi 12. Kemudian flow through entity sudah dibahas pada edisi perpajakan internasional yang ke-10. Contoh lain dari penyesuaian khusus, misalnya perusahaan asuransi, penyesuaian atas perusahaan asuransi, penyesuaian atas perusahaan pelayaran. Nah, pada kali ini kita mungkin titik berat dari ketiga jenis penyesuaian tersebut. Karena belum kita bahas, kita akan ambil contoh salah satu penerapan penyesuaian pilihan, yaitu pembahasan tentang contoh capital gain atau laba karena kita menjual atau mentransfer harta yang keuntungannya boleh dialokasikan selama 5 tahun. Dan alokasi ini sifatnya adalah retrospektif, ya, artinya alokasi yang mundur ke tahun-tahun sebelumnya. Sebagaimana kita ketahui, ada yang namanya alokasi prospektif, yaitu yang dialokasikan ke masa berikutnya setelah suatu transaksi atau akun terjadi. Nah, ini capital gain ini dialokasikan retrospektif selama 5 tahun, ya. Tetapi yang pertama-tama kita alokasikan adalah kerugian yang terjadi pada suatu tahun. Jadi pada suatu tahun ada kerugian, maka dia dapat alokasi yang pertama. Kemudian sisa dari capital gain tersebut dibagikan untuk 4 tahun sebelumnya dan 1 tahun yang menjadi pilihan. Makanya namanya juga penyesuaian pilihan. Nah, jadi ada suatu tahun yang dipilih untuk memulai dilakukan alokasi retrospektif sampai dengan 5 tahun ke belakang, ya. Baru nanti
dari hasil alokasi-alokasi tersebut, maka kita melakukan penghitungan ulang untuk laba global, penghitungan ulang untuk tarif pajak efektif, dan tentunya secara otomatis akan bisa menghitung ulang top up tax atau pajak tambahan sesuai dengan formula yang berlaku. Jadi demikian Bapak Ibu sekalian penjelasan tentang 3 jenis penyesuaian global, dan akan kita tekankan di sini yang belum pernah kita bahas, yaitu penyesuaian pilihan, di mana kita ambil contoh penerapan terhadap capital gain atau laba modal, kemudian dialokasikan selama 5 tahun retrospektif. 3 jenis penyesuaian global rule. 1. Penyesuaian umum. 2. Penyesuaian pilihan. Dan 3. Penyesuaian khusus. Penyesuaian umum terdiri dari penyesuaian akun keuangan umum, penyesuaian transfer pricing, PKKU, prinsip kewajaran kelaziman usaha untuk transaksi lintas batas. C. Penyesuaian kredit pajak, penyesuaian pengaturan pembiayaan intragrup. Penyesuaian pilihan terdiri dari penyesuaian kompensasi berbasis saham, penyesuaian keuntungan atau kerugian atas harta dan kewajiban berdasarkan prinsip realisasi, penyesuaian keuntungan harta agregat, pemilihan untuk membagi keuntungan penjualan atau pengalihan harta atau capital gain selama 5 tahun. D. Penyesuaian atas penerapan konsolidasi pajak grup, eliminasi transaksi intergrup dalam menyusun laporan keuangan konsolidasi. Terakhir, penyesuaian khusus. Misalnya penyesuaian untuk perusahaan asuransi, penyesuaian untuk bank, penyesuaian penghasilan pelayaran internasional, penyesuaian bentuk usaha tetap, penyesuaian untuk flow through entity. Contoh penyesuaian akun keuangan umum, penyesuaian atas laba setelah pajak untuk mendapatkan laba rugi global, dan ini sudah pernah dibahas dalam perpajakan internasional edisi 15. Kemudian penyesuaian atas transaksi mata uang pernah kita bahas di edisi perpajakan internasional 23. Penyesuaian atas biaya pensiun yang masih harus dibayar dibahas pada perpajakan internasional edisi 24. Kemudian ada yang namanya penyesuaian khusus, misalnya penyesuaian atas flow through entity yang dibahas pada perpajakan internasional edisi 10. Penyesuaian atas BUT, bentuk usaha tetap, yang sudah pernah dibahas pada perpajakan internasional 12. Salah satu contoh penerapan penyesuaian pilihan akan dipaparkan berikut ini. Contoh penyesuaian pilihan: penyesuaian atas keuntungan harta agregat, pemilihan untuk membagi keuntungan penjualan pengalihan harta atau capital gain selama 5 tahun. Ya. Misalkan ada A Corporation merupakan entitas konstituen dari grup perusahaan multinasional terdaftar menjadi wajib pajak di negara A. Pada tahun ketiga, dimisalkan A Corporation melepas harta berwujud dan mengalami kerugian 25 euro. Pada tahun kelima,
A Corporation melepas sisa harta berwujud seharga 300 euro. Nilai tercatat dari harta berwujud yang dilepas adalah 100, sehingga keuntungan harta bersih yang terrealisasi pada tahun kelima adalah 200 ya. Jadi dilepas harta tersebut, katakanlah dijual dengan harga 300 euro. Katakanlah kosnya 100, maka 200 inilah yang disebut dengan capital gain atau keuntungan atas pelepasan barang modal gitu ya. Nah, ini bisa dialokasikan secara retrospektif ya, tidak prospektif. Kalau kompensasi kerugian dialokasikan secara prospektif ke tahun-tahun berikutnya. Kalau capital gain dialokasikan secara retrospektif ke tahun-tahun ke belakang. A Corporation membuat pemilihan tahunan ya, makanya ini penyusunan pilihan ya. Jadi bisa membuat pemilihan tahunan berdasarkan pasal 22 ayat 4 terkait keuntungan harta bersih pada tahun kelima. Nah, dengan pelepasan harta berwujud, A Corporation mengakui adanya keuntungan 200 euro ya, yang tadi sudah dijelaskan. Oleh karena A Corporation mengalami kerugian 25 euro pada tahun ketiga, maka A Corporation pertama-tama harus mengalokasikan keuntungan sebesar 25 euro tersebut ke tahun ketiga ya. Ini prinsipnya sebenarnya sama seperti kompensasi kerugian. Kalau ini kan namanya kompensasi keuntungan. Kalau kompensasi kerugian, yang dikompensasi adalah penghasilan atau keuntungan, dikompensasi dengan kerugian. Nah, kalau ini tinggal sebaliknya saja. Karena ini yang dikompensasikan adalah penghasilan, maka pertama-tama dia dikompensasikan terhadap kerugian ya. Hal ini perlu dilakukan karena pasal 22 ayat 4B angka 4 sampai dengan angka 8 mengatur bahwa A Corporation harus mengalokasikan sisa 175, yaitu keuntungan 200 dikurangi yang dialokasikan pada tahun ketiga. Kenapa dialokasikan pada tahun ketiga? Karena pada tahun ketiga ada rugi sebesar 25 euro. Secara merata ke setiap tahun pajak dalam periode pemilihan 5 tahun yang terdiri dari 4 tahun pajak sebelumnya dan tahun pajak pemilihan, sehingga diperoleh pengalokasian sebesar 35 atau dari sisa setelah kompensasi terhadap kerugian dibagi 5 ke setiap tahun pajak. Jadi jelas ya, kompensasi penghasilan atau laba atau keuntungan ini dikompensasikan secara retrospektif. Sedangkan kalau kompensasi kerugian dialokasikan secara prospektif. Sesuai dengan pasal 22 ayat 4 huruf B angka 2, laba atau rugi global, tarif pajak efektif, dan tarif pajak tambahan AKO harus dihitung ulang untuk setiap tahun pajak sebelumnya dalam periode pemilihan 5 tahun dengan memasukkan seluruh keuntungan yang akan dialokasikan ya. Tentunya dengan adanya alokasi selama 5 tahun secara retrospektif ini mempengaruhi juga besaran-besaran akun keuangan lainnya, makanya harus dilakukan penghitungan ulang atas laba atau rugi global, tarif pajak efektif, dan pajak tambahan. Pengalokasian keuntungan harta agregat pada periode pemilihan 5 tahun adalah sebagai berikut. Jadi ini kita gambarkan bagaimana proses alokasinya ya. Jadi untuk kolom 1, 2, 3, 4, 5, kolom 3, 4, 5, 6, 7, 8 ini 5 tahun yang mendapatkan alokasi, dan pada tahun ketiga terjadi kerugian 25 euro. Jadi baris ke-1 ini
menunjukkan data-data sebelum alokasi. Nah, yang dialokasikan itu jumlahnya 200 ya. Karena ini ada rugi di tahun ketiga, maka dari 200 ini kita alokasikan 25 untuk menutupi kerugian tahun ketiga ya, sebagai alokasi ke satu. Jadi alokasi pertama kita alokasikan kerugi di tahun 3 supaya menetralkan posisi ruginya menjadi 0. Baru sisanya kan berarti 200 dikurangi 25, ini kan 175 ya. Baru sisanya ya dibagikan ke 5 tahun ya, mulai dari tahun kelima. Kenapa mulai tahun kelima? Karena wajib pajak atau entitas konstitusi memilih tahun kelima sebagai tahun pilihan. Karena sifatnya retrospektif, dibagikan 4 tahun kelima dan 4 tahun sebelumnya dengan nilai 175 dibagi 5 tahun atau 35 per tahun. Jadi alokasi pertama 25 untuk kerugian tahun ketiga, sisanya dibagi merata 5 tahun untuk tahun pemilihan dan 4 tahun sebelumnya. Jadi sisa yang dialokasikan sudah total 200. Maka jumlah dari alokasi ini tahun 1 35, tahun kedua 35, tahun ketiga 60. Kenapa 60? Karena dia dapat 2 kali alokasi. Alokasi karena dia rugi ditutupi 25, juga alokasi karena pemerataan. Ini berarti pemerataan pendapatan ini ya, pemerataan pendapatan 35 semua dapat merata, makanya dia dapat 60 khusus tahun ketiga. Tahun keempat 35, tahun kelima juga 35 ya. Jadi demikian Bapak Ibu contoh daripada ketiga jenis penyesuaian global rule, khususnya yang berkaitan dengan penyesuaian pilihan yang kita bahas pada pertemuan yang berbahagia. Terima kasih atas partisipasinya dan atas peran serta dalam mengikuti pembahasan kali ini. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.